Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Mbak Aisyah Salwa, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada siang hari ini kita akan belajar di tema 9 subtema 3 pembelajaran ketiga. Akan menampilkan materinya. Apakah sudah terlihat di layar HP kalian? Belum. Belum? Ya. Kita tunggu dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita akan belajar kayanya negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya di Indonesia, kemudian pembelajaran ketiga. Nah, Bu Guru ingatkan nanti kalian akan mengisi hadirnya ini diisi setelah pembelajaran selesai, namun sebelum pembelajaran ditutup ya. Nanti kalian isi link daftar hadir ini, nanti tampilannya seperti ini. Kalian isi nama lengkapnya siapa, kemudian kelasnya berapa, dan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Ya, ini nanti kalian isi. Kemudian sebelum memulai pelajaran, untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Silakan semua mikrofon dibuka, kita akan menyanyikan bersama-sama. Tak membela yang pernah kita kenal cerita di maju serang mengusir penyerang dan kita menang bergerak menerjang itulah menang. Nah, sudah. Kalau sudah, lagi ya.
Nah, ya. Tadi sebelum mulai pelajaran, apakah kalian pagi sudah sarapan atau sudah makan siang? Udah, Sudah apa belum? Sudah, Bu. Bu. Ya. Makanan yang kalian makan itu yang masak siapa ya? Ibu. 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 Ya, yang di rumah, ibu yang memasak. Nah, kira-kira ibu itu memasak menggunakan energi apa? Gas. Gas. Energinya apa? Panas. Ayo, Energi panas. panas. Yang Panas. berasal Panas. dari bahan bakar. Bahan bakarnya berupa apa? Gas. Gas. Ya, berupa gas. Nah, itu nanti akan ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, nanti kalian menganalisis sumber energi alternatif. Apa saja? Itu nanti ada 6 ya. Kemudian yang kedua, setelah itu nanti kalian akan menyusun laporan praktikum pemanfaatan energi alternatif. Yang ketiga, nanti kalian juga akan menemukan informasi melalui kegiatan wawancara. Dan yang terakhir, kalian juga akan menyusun laporan hasil wawancara mengenai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan dengan runtut. Nah, nanti kegiatan kita itu kalian akan menyaksikan video. Kemudian kalian juga akan mempraktekkan. Kemudian akan menyusun laporan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan menyaksikan sebuah video yang ada hubungannya dengan yang kalian jawab tadi, yaitu energi dan bahan bakar. Silakan menyaksikan. Nah, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi. Nah, sebelum Bu Guru mulai, coba Afan. Afan sedang apa itu, Afan? Afan sedang apa? Makan. Ya, kali kalau kita sedang pembelajaran seperti ini, jangan makan dulu, ya. Makanannya disimpan, nanti makannya Aku enggak, Bu. Aku enggak, Bu. Jar. Bu. Ya, tadi Rio Erlangga Bu Guru perhatikan sedang merapikan rambut. Nah, tadi sebelum mulai pelajaran belum sisiran ya? Lain kali kalau mau mulai pelajaran, kalian silakan mempersiapkan diri dengan serapi mungkin ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari video yang kalian saksikan tadi, kira-kira apa informasi yang terdapat pada video tersebut? Apa? Mbak Aisyah Shalwa bisa menjawab? Apakah Mbak Aisyah bisa menjawab?
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Halo, suaranya Bu Guru terdengar nggak ya? Terdengar. Suaranya Halo, apakah suaranya Bu Guru terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Tadi video yang kalian saksikan itu tentang apa? Coba Mbak Isa Salwa. Tentang manfaat Manfaat batu bara dan minyak bumi. Manfaat minyak bumi dan batu bara adalah untuk apa tadi? Sebagai kalian pernah naik motor? Pernah naik motor? pernah. Ya, sebagai bahan bakar kendaraan motor. Kemudian tadi ibunya memasak, bisa sebagai bahan bakar untuk memasak. Kemudian selain itu penghasil listrik, ya. Listrik digunakan untuk apa kalau di rumah? Untuk mengecas HP. Menyalakan TV untuk menyalakan lampu. Menyalakan lampu. Ada yang menyalakan kipas angin, ya. Nah, rata-rata sebagian besar itu manusia memanfaatkan listrik dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, apa akibatnya jika manusia menggunakan listrik secara terus-menerus, sementara persediaan minyak bumi dan gas alam jumlahnya terbatas? Apa yang terjadi kira-kira? Listrik akan habis. Kira-kira yang akan terjadi apa? Kalau digunakan terus Listrik akan habis. Listrik akan habis. Karena berasal dari minyak bumi dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian solusinya apa? Agar sumber daya alam itu tidak habis sehingga manusia dapat memanfaatkannya berupa bahan bakar maupun listrik. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan energi alternatif. Nah, apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti dari minyak bumi dan batu bara. Nah, sumber energi alternatif itu ada 6. Yang pertama, matahari, kemudian angin, air, panas bumi, gelombang laut, bahan bakar bio, dan bahan bakar bio. Kita akan belajar satu-satu apa itu. Nah, ini ya pengertian. Energi alternatif merupakan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, sekarang yang pertama adalah matahari. Coba Mbak Zahra dibaca. Matahari, coba dibaca Mbak Zahra. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Matahari dimanfaatkan manusia sebagai pengganti energi listrik dengan bantuan panel surya. Ya, itu adalah salah satu sumber energi alternatif, yaitu matahari yang biasa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara.
Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Angin dimanfaatkan manusia dengan bantuan kincir angin. Itu angin. Yang ketiga adalah air. Sudah terlihat di layar HP kalian air? Sudah. Sudah, Bu. Air merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan manusia. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya adalah panas bumi. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Energi panas bumi atau disebut dengan energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Selanjutnya adalah gelombang laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik seperti halnya dengan air. Selanjutnya adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah biodiesel. Biodiesel bisa dimanfaatkan sebagai pengganti solar. Biodiesel sendiri berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Yang kedua adalah bioetanol atau bensin. Ya, bioetanol dapat berubah menjadi bensin, ya, menjadi bahan bakar bensin. Nah, bioetanol ini berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Sudah pernah makan singkong? Sudah. Sudah. Ubi juga kalian sudah tahu, jagung dan sagu itu biasa kalian jumpai, ya. Yang terakhir adalah biogas. Ini bisa diubah menjadi gas metana sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, biogas ini berasal dari kotoran hewan ternak. Contohnya kotoran hewan sapi itu nanti melalui proses yang panjang dapat diubah menjadi biogas. Nah, sekarang pemanfaatan energi alternatif. Setelah kita belajar tentang macam-macam sumbernya, kita akan belajar tentang memanfaatkan energi alternatif. Yang pertama, paling kiri ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Panel surya. Panel surya. Panel surya. Gambar panel surya. Yang kedua, yang tengah ini gambar apa? Kincir angin. Kincir angin. Kincir Yang angin. ketiga ini gambar apa? Kincir air. Kincir air. Air. Kita akan belajar satu-satu. Panel surya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Jadi, melalui alat yang disebut panel surya ini, cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik. Yang kedua adalah kincir angin. Kincir angin adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi gerak. Nah, kemudian energi gerak itu akan diubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir angin. Dengan bantuan teknologi itu disebut pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan sebutan PLTB. PLTB di Indonesia itu sendiri ada diresmikan tahun 2018, namanya PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Selanjutnya kincir air. Pemanfaatan energi air dalam skala kecil dapat berupa penerapan kincir air. Sedangkan air dalam skala besar itu menggunakan pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan sebutan PLTA. PLTA di Indonesia yang besar itu disebut PLTA Waduk Cirata yang berada di Jawa Barat. Nah, Afan, tadi sudah Bu Guru peringatkan jangan makan dulu selama pembelajaran. Tadi Afan minum ya? Apa itu? Ya, mainannya nanti ya. Ya, mainannya disimpan dulu, sekarang belajar dulu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif,
Untuk mengingatnya, kita akan menyanyikan lagu Energi Alternatif dengan musiknya lagu yang berjudul Becak. Ya, coba dengarkan dulu satu kali, nanti yang kedua kita akan bernyanyi bersama-sama. Energi alternatif untuk mengganti minyak ada berapa jenis, air surya dan angin, ada pula yang lain, briket dan biogas. Ayo mari kita berhemat untuk pembangkit listrik dan hidupkan api, tak akan habis rasa ini yang bumi. Ayo berinovasi energi alternatif. Ayo mari kita berinovasi. Ayo mari kita berinovasi. Ayo mari kita berinovasi. Nah, ya. Itu lagunya akan coba semua buka mic-nya, kita akan menyanyikan bersama-sama. Energi alternatif. Ya, sudah. Layar tulis. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar tentang pemanfaatan energi alternatif dari matahari, air, dan angin. Nah, sekarang kita coba bagaimana pemanfaatan energi alternatif menggunakan benda-benda di lingkungan sekitar kita. Ya, mari kita saksikan video berikut ini. Coba diperhatikan semuanya ya, Afan. Perhatikan videonya. Yang pertama, kita belajar habis. 4 buah uang logam tembaga. 4 buah paku. Kemes. 5 pasang kabel beserta penjepit buaya. Kemudian yang terakhir, lampu LED. Langkah yang pertama adalah kita ambil jeruk nipis, lalu kita iris menggunakan kemes bagian ini untuk memasukkan uang logam. Ini sudah diiris ya. Setelah semuanya sudah, lalu kita akan masukkan paku ke dalam setiap. Siapa yang ada di saat kamu terluka? Aku bukan Mikrofonnya matikan dulu. Setelah itu kita akan pasang kabel. Nah, kalian amati video itu, nanti kalian akan mempraktekannya ya.
Berhasil. Nah, tadi sudah kalian saksikan videonya. Nah, tentang pemanfaatan sumber energi alternatif dari benda di sekitar. Kalian aman sudah disimpan dulu informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut, ya. Sekarang kita akan salah satu kewajiban manusia itu adalah menjaga lingkungan alam. Nah, apa yang akan terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Untuk menjawab hal tersebut, kalian bisa mencari informasi melalui teknik wawancara. Apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Unsur-unsur yang terdapat dalam wawancara itu ada pewawancara. Itu orang yang melakukan wawancara atau yang mewawancarai. Itu adalah sumber, orang yang diinterogasi. Dan yang ketiga adalah daftar pertanyaan. Nah, dalam merumuskan pertanyaan, kalian harus memperhatikan rumus 5W dan 1H. Apa itu? Nah, 5W yang pertama, what? Itu apa? When? Kapan? Why? Mengapa? Who? Siapa? Where? Dimana? Dan how? Bagaimana? Jadi nanti dalam membuat daftar pertanyaan, kalimat pertanyaan yang harus kalian buat itu harus mengandung unsur 5W dan 1H. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan dibuka. Tidak, ya. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, sekarang tugas kalian, tugas proyeknya itu apa? Kalian nanti buka link ini. Nah, link ini dikirimkan di Google Classroom. Kalian tinggal klik saja nanti Pak. Nah, apakah ada yang sudah membuka LKPD ini? Ada yang sudah? Ada Mbak Aisyah Salwa sudah belum? LKPD-nya yang pertama Sudah. itu tentang ini ya, langkah-langkah kegiatannya. Mbak Aisyah Salwa sudah membukanya. Nah, tadi kalian informasi yang kalian dapatkan melalui video tadi sudah disimpan ya. Sekarang coba ini. LKPD 1 itu hasil praktik. Nah, kalian melakukan praktik, kalian tentunya harus mengetahui dulu bahan-bahan maupun langkah-langkahnya. Oh ya, sebelumnya kita sepakati dulu ya, nanti LKPD-nya itu ada dua, tentang IPA, hasil praktikum, dan bahasa Indonesia tentang wawancara. Kira-kira kita sepakati mengumpulkannya atau mengirimkannya paling lambat jam berapa? Paling lambat nanti malam jam berapa? Coba. Jam berapa? Jam 7. Jam 7 Jam ya. 10. Jam 10, Bu. Jam 10. Jam 1 malam, jam 1 malam. Jam 10. Jam Sabtu. Jam Jam 7 1 saja. malam. Malam. Jam 1 malam. Jam 1 7. malam. Jam 10, Bu. Ya jam 7. 1 malam, Bu. Kita sepakati jam 7 ya. Heru. Kita sudah sepakat jam 7 malam kita batas terakhir mengumpul. Nah, coba sebelum kalian praktek dan mengerjakan LKPD, kira-kira dari video tadi kalian sudah temukan alat dan bahannya apa saja dalam praktikum itu? Coba Mbak Aisyah Salwa, apa saja alat dan bahannya sebutkan? 4 buah jeruk nipis, 4 buah uang logam kuning, 4 buah paku, 5 buah kabel capit buaya, 1 buah lampu LED, cutter atau pisau. Ya, betul apa salah teman-teman? Benar, Betul apa salah jawaban dari Benar, ya, Bu. benar. Dari video yang amati tadi ya. Ya,
Alat dan bahan sudah, sekarang langkah-langkahnya. Coba langkah-langkahnya apa saja? Yang sudah siapa? Mbak Mayasa sudah belum? Sudah. Ya, coba dibacakan Mbak Mayasa langkah-langkahnya. Iris jeruk nipis menggunakan pisau. Masukkan uang logam Ya. dan tancapkan paku. Sambungkan kabel dengan cara menjepit pada uang logam dan paku. Ya, itu adalah langkah-langkahnya ya. Nanti coba kalian perhatikan setelah ini, yang rumahnya dekat boleh berkelompok ya, bersama-sama mempraktekkan, menyiapkan alat dan bahannya, kemudian melakukan langkah-langkahnya, dan jangan lupa didokumentasikan. Nanti guru cek di Google Classroom ya, apa saja yang sudah mengirim bukti dokumentasinya di Google Classroom. Kemudian tugas proyek yang kedua adalah hasil wawancara. Nah, seperti ini. Setelah wawancara boleh dengan orang tua boleh, saudara boleh, ataupun tetangga boleh. Wawancaranya tentang apa? Tentang pelestarian lingkungan alam, tentang kewajibannya ya, kewajibannya bagaimana. Nah, untuk laporan hasil wawancara sistematikanya seperti ini. Latar belakang, maksud dan tujuan, topik, waktu dan tempat, dan hasil terakhir kesimpulan. Nah, dalam bagian hasil wawancara ini kalian akan membuat daftar pertanyaan. Jangan lupa daftar pertanyaannya harus mengandung unsur 5W1. Coba yang sudah menyusun satu saja dibacakan pertanyaan yang akan kalian gunakan. Halo, Mas Afan, pertanyaannya? Ya. Bagaimana cara melestarikan lingkungan alam? Mas Afan, Mas Zahra. Ya. Halo, Mbak Zahra. Ya, Mbak Zahra. Oh iya, alam. Bagaimana yang lain? Betul apa salah pertanyaan seperti itu? Betul apa salah? Benar ya, karena menggunakan katanya bagaimana. Ada lagi yang punya pertanyaan lagi? Yang punya pertanyaan lain siapa? Mbak Zahra, coba tadi Mbak Zahra sudah ditunjuk. Saja bacakan pertanyaannya. Mbak Zahra mana? Nggak ada? Mbak Mayasa, coba Mbak Mayasa, baca saja kalimat pertanyaannya. Siapa yang wajib melestarikan lingkungan alam? Ya, siapa yang wajib melestarikan lingkungan alam ya, itu juga boleh ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Afan dan Mbak Mayasa, bagus sekali sudah bisa membuat pertanyaan. Nah, jangan lupa nanti ya, kalau sudah selesai semua, di foto, kemudian kirim di Google Classroom. Nah, nanti Bu Guru akan menilai hasil kalian dari foto atau dokumentasi yang sudah di Google Classroom. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi bagaimana pengalaman kalian setelah melakukan praktikum tadi. Untuk materi lebih jelasnya, nanti kalian bisa buka video pembelajaran ya pada link YouTube ini. Nanti ini Bu Guru sudah kirimkan di Google Classroom, kalian bisa membukanya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Aku putarkan sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ingat? Nah, seperti itu nanti kalian bisa saksikan sendiri ya. Kemudian untuk soal evaluasinya, ini juga sudah Bu Guru kirimkan di Google
Classroom, kalian tinggal nanti akan keluar seperti ini. Kalian mengerjakannya di HP langsung ya, tidak usah ditulis di buku tulis. Nanti diisi sesuai dengan perintahnya. Ini juga kalian harus kerjakan. Kemudian, nah, apa yang terjadi pada siang ini? Coba siapa yang menjelaskan, yang bisa menjawab? Coba Mbak Aisyah Salwa. Apa yang lain? Coba. Aku sudah seperti ini. Tentang apa? Ayo Mbak Aisyah Salwa. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi pengganti minyak bumi dan batu bara. Ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Ya, itu yang sudah kita pelajari ini ya, yang sudah kita simpulkan bersama-sama, yaitu sumber energi alternatif. Kemudian yang kedua juga ada pawan. Nanti untuk soal evaluasi yang sudah dikerjakan dan nilainya sudah masuk, yang nilainya di bawah KKM atau 2070, nanti ada soal ranking. Soal rankingnya seperti apa? Kalian tinggal lihat di Google Classroom, sudah dikirimkan. Kemudian yang nilainya di atas 70, di atas KKM, akan melakukan pengayaan. Nah, ini juga sudah dikirimkan di Google Classroom, tampilannya seperti ini. Remedial dan pengayaan. Sebelum mengakhiri, nah coba kita refleksikan bersama-sama. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Coba perasaannya bagaimana? Sangat senang. Ya, kenapa senang? Ya. Tinggal klik saja seperti ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Kalau tidak ada apa kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tema 9 subtema 3 pembelajaran ke-4. Karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa nanti kalau ada yang berkelompok untuk praktikum IPA, jangan lupa ya, tetap jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetap kita terapkan seperti itu. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita akan menyanyikan satu buah lagu daerah yang berasal dari Papua. Berjudul Apuse. Mikrofonnya dibuka semuanya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini,
Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Isa Salwa disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Silakan boleh pencet tombol merah, boleh leave dari ruangan ini.